Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kita dari kelompok 7 akan memaparkan yang pertama yang berjudul The Role of Information Technology in Increasing Company Value. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyebab utama pesatnya era globalisasi adalah kemajuan teknologi informasi. Teknologi dapat dianggap sebagai pendekatan praktis yang membantu mengatasi kondisi saat ini dan cara mengelolanya. Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang sangat besar dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Dalam menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, kontribusi teknologi informasi merupakan salah satu yang kontroversial dalam bidang ekonomi teknologi informasi. Bahkan, teknologi informasi telah menjadi strategi perusahaan. Teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengolah dan menyajikan berbagai informasi terkait mengenai produksi, distribusi, serta informasi keuangan perusahaan yang mendukung efisiensi, efektivitas, dan produktivitas operasional. Dari tulisan kita kali ini, kita memiliki 3 rumusan masalah penting, yakni yang pertama, mengapa sih teknologi informasi itu memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan. Kemudian, bagaimana peran teknologi informasi bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Dan bagaimana sih pengaruh teknologi informasi terhadap peningkatan nilai dari perusahaan. Dalam penulisan ini, penulis memaparkan alasan mengapa teknologi informasi itu memiliki peran penting bagi perusahaan. Peran teknologi informasi untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam mencapai daya saing perusahaan. Dalam artikel ini, kami menggunakan metode literatur review. Jadi, ada 4 kata kunci utama dalam pembahasan ini. Yang pertama yaitu teknologi informasi atau disebut TI, yaitu merupakan perpaduan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi. Nah, TI ini digunakan dalam sistem informasi perusahaan untuk menyediakan informasi bagi pengguna, juga membantu dalam pengambilan keputusan. Lalu, menurut dari Hans Kombe tahun 1989, bagi perusahaan yang ingin mengembangkan juga memajukan usahanya, maka tidak ada alasan untuk tidak menggunakan TI ini dalam perusahaannya, karena dapat memudahkan perusahaan. Lalu yang kedua yaitu peran teknologi informasi. Jadi perkembangan TI ini sangat berperan besar bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Dengan adanya TI, maka akses jaringan itu dapat lebih mudah dan lebih cepat, sehingga menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan proses manufaktur juga kinerja karyawan. Lalu yang ketiga yaitu keunggulan kompetitif. Jadi menurut Kotler juga Gary Armstrong tahun 2012, keunggulan kompetitif ini merupakan suatu keunggulan atas pesaing karena memberikan penawaran nilai yang lebih rendah atau memberikan manfaat yang lebih besar karena harga yang lebih tinggi. Lalu yang keempat yaitu nilai perusahaan, yang mana merupakan persepsi atau sudut pandang investor terhadap laporan keuangan perusahaan, yang mana dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan harga saham. Nah, menurut dari Chen dan juga Steiner tahun 2000, profitabilitas ini dapat meningkatkan nilai perusahaan. Karena apa? Karena ketika suatu perusahaan itu memperoleh laba yang besar, maka menandakan pula bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil dan juga pembahasan. Untuk hasil dan juga pembahasan yang pertama ini terkait peran teknologi informasi dalam perusahaan. Nah, teknologi informasi itu memiliki peran yang cukup penting di dalam sebuah perusahaan. Salah satu peran tersebut yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, untuk meningkatkan nilai perusahaan ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas informasi dan juga bisa dengan cara mengolah data dengan cepat dan juga akurat. Nah, selain itu teknologi informasi ini juga bisa mengefisiensi waktu dan juga biaya. Nah, jadi teknologi informasi di dalam sebuah perusahaan itu sebagai peran pendukung. Jadi setiap perusahaan itu perannya berbeda-beda, tergantung perusahaan itu memerlukan TI di bagian mana. Menurut GR Terry itu ada 5 peran atau fungsi dasar dari teknologi informasi itu sendiri. Yaitu yang pertama fungsi operasional, yang kedua fungsi monitoring dan kontrol, yang ketiga fungsi planning dan juga discussion, yang keempat fungsi communication, dan yang kelima yaitu fungsi interorganisasional. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang peran tata kelola teknologi informasi dalam meningkatkan nilai perusahaan. Nah, jadi dengan berkembangnya teknologi, perusahaan dituntut untuk bisa unggul dan bersaing dengan perusahaan lain. Nah, dalam penerapan teknologi informasi ini masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan IT governance atau tata kelola teknologi
informasi. Nah, padahal ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Terdapat 5 komponen penting dari IT governance itu. Yang pertama yaitu strategic alignment, di mana komponen ini memfokuskan dalam pencapaian visi dan misi suatu perusahaan yang sejalan dengan tujuan bisnis, sehingga bisa meningkatkan hasil kinerja dan pencapaian keunggulan bersaing perusahaan. Nah, kemudian yang kedua ada value delivery. Nah, di mana komponen ini memfokuskan pada pengoptimalan nilai tambah dari penerapan teknologi informasi dengan nilai tambah itu bisa meningkatkan nilai tambah kemitraan, pelanggan, dan juga rantai pasok lainnya. Kemudian yang ketiga ada research management, di mana komponen ini memfokuskan kepada pemanfaatan dari sumber daya dan infrastruktur secara maksimal. Kemudian yang keempat ada risk management, di mana komponen ini memfokuskan pada identifikasi dan pencegahan terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi dengan mitigasi risiko yang dikelola dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima ada performance measurement, yaitu komponen yang memfokuskan kepada pengukuran dan pengawasan terhadap kinerja dari teknologi informasi tersebut apakah telah sesuai dengan kebutuhan bisnis suatu perusahaan. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.